Yuk, shalom, kita mulai semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Waktu yang terbaik Kau jadikan. Kami bersyukur dapat mengenalmu dan
dapat memandangmu. Terima kasih Tuhan, Kau perlihatkan wajah-Mu setiap hari. Terima kasih buat perkenanan-Mu setiap saat. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena hidupmu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Padamu di setiap langkahku, ku mau sertaku, karena hidupmu tanganmu. Tuhan, inilah hidupku, mau selalu hanya padamu. Di setiap langkahku, Engkau sertaku, agar hidupku senangkanmu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena kasih-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama Tuhan. Engkau sangat ku cinta, karena kasih-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Tuhan, sekali lagi dari awal katakan, Tuhan, Tuhan, inilah hidupku, ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku, Engkau serta, agar hidupku senangkanmu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena hidupmu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku,
tetap aman Tuhan. Tuhan, Kau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama, ku tetap tenang bersamamu. Ku tetap tenang bersama, ku tetap damai, ku tetap damai bersamamu Tuhan. Tuhan, kami aman bersamamu, kami damai bersamamu. Haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu Tuhan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku dapati dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sekali lagi dari awal, katakan rindu selalu bersama-Mu Tuhan. Rindu selalu
yang ku rindukan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku sukati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami nikmati Engkau Tuhan, tenggelam setiap hari bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, setiap kali kami ada di hadirat-Mu, kami boleh merasakan kedamaian, kami boleh merasakan ketenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Silakan kembali Engkau mengajari kami dengan segala perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu menghidupkan kami, menyemangati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu, hidup-Mu mengalir dengan kuat di dalam kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Cukup jelaskah suaranya? Oke ya? Cukup jelas suaranya? Jelas Pak, shalom. Selamat pagi, suaranya Oke, jelas. baik. Puji Tuhan ya. Haleluya. Adakah yang mau sharing? Sebelum kita mulai. Ada? Silakan. Ada? Silakan. Siapa saja boleh.
Kalau tidak ada, kita langsung. Oke. Oke. Oke ya, kita mulai ya. Baik. Kehidupan rohani yang normal memimpin orang menuju jalan yang benar. Ya. Engkau semua baru menempuh sebagian yang sangat kecil dari jalan orang yang percaya kepada Tuhan dan belum masuk ke jalur yang benar. Tolong sambil dicek radionya. Jalan. Sehingga engkau semua masih jauh dari memenuhi standar Tuhan. Saat ini tingkat pertumbuhanmu tidak memadai untuk memenuhi tuntutannya. Karena kualitasmu dan naturmu yang rusak, engkau semua selalu memperlakukan pekerjaan Tuhan secara sembarangan. Engkau tidak menganggapnya serius. Ya. Ini fakta ya. Mungkin bagi kondisi kita juga bisa seperti itu juga. Ya. Karena kenapa ini menjadi fakta gitu ya bagi kita juga ya saat ini, walaupun ketika kita tinggal di dalam Dia gitu, kita bersama-sama selama ini ya sudah ini ya bertahun-tahun melayani Tuhan, namun untuk benar-benar mulai tidak sembarang dalam memperlakukan pekerjaan Tuhan ya, pelayanan yang sedang Tuhan kerjakan, itu butuh waktu gitu ya, tidak mudah gitu ya, karena bagaimana kita masih ya memang masih terikat dengan segala pekerjaan kita, dan walaupun ya ukurannya ya seperti saya lah ya, tidak ini lagi ya, Bu Rahel juga ya tidak istilahnya bekerja lagi gitu di sekuler gitu ya, tetap untuk memperlakukan pekerjaan Tuhan dengan serius itu satu perjalanan yang panjang gitu. Karena kehadiran si jahat di dalam hidup manusia itu sudah cukup sangat merusak, dan kesadaran untuk keluar dari situ pun, untuk menyadarinya pun, untuk mengakuinya pun itu juga butuh waktu juga gitu. Itu yang buat lambat sebetulnya. Ya, Tuhan berfirman bahwa manusia sudah rusak, namun manusia itu masih tetap selalu berpikir bahwa dia belum rusak. Itu masalahnya gitu. Jadi merasa benar itu masih kuat. Itu yang membuat lambat. Makanya saya boleh katakan ini fakta. Walaupun kita sudah banyak berubah, makin istilahnya makin kita menganggap serius, itu betul ya. Tetapi memang ketika perkataan disampaikan gitu ya, dikatakan masih sangat sedikit katanya. Engkau semua baru menempuh sebagian yang sangat kecil gitu. Itu memang betul. Dan ini juga mendorong kita untuk lebih serius gitu dalam menanti-nantikan Tuhan, dalam mencari Tuhan gitu. Itu ada makna di balik setiap perkataan Tuhan gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya kehadiran Tuhan yang nyata yang sangat kuat itu adalah lewat perkataannya.
Dari situlah sebetulnya kita boleh melihat Tuhan dari firman yang diucapkan. Ya, jadi bukan dengan rupa sebagaimana kita melihat rupa. Lagian juga kan dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita mungkin udah berhadapan muka dengan muka terus gitu kan. Sebagai suami istri, dengan anak. Namun apakah kita benar-benar mengenal kedalaman hati daripada pasangan kita kalau kita tidak berkomunikasi? Kan tidak bisa kan? Bagaimana kita mengetahui isi hati orang lain gitu? Artinya bagaimana kita katakan kita boleh benar-benar mengenal orang lain kalau kita tidak berkomunikasi? Kalau kita tidak mendengarkan perkataannya, intonasi daripada perkataannya gitu. Ya. Tak mungkin kan? Nah, jadi di balik setiap perkataan Tuhan, apapun itu ada tujuannya gitu. Ada maksudnya. Ya. Perkataan Tuhan itu selalu menarik perhatian manusia gitu. Menarik perhatian bagi orang yang mau bersekutu dengan dia gitu. Jadi begitu kita sudah memberikan hati kita kepada dia, maka setiap hari dia akan mengucapkan hal-hal yang berbeda gitu. Baru, selalu baru. Sekalipun mungkin perkataannya sama, tapi nilainya itu berbeda. Itu seperti membongkar kita gitu. Atau membangun kesadaran kita gitu akan kehadirannya. Ya. Nah, jadi dengan mendengarkan perkataan ini, saudara, kita tidak perlu berkecil hati, saudara. Ketika dikatakan perkataan ini, ketika saya katakan juga ini fakta bagi kita nggak perlu berkecil hati di situ, saudara. Namun membuat kita itu, jadi Tuhan memperlakukan pekerjaanmu dengan serius itu bagaimana sih? Nah itu yang perlu timbul dalam hati kita, yang perlu atau respon yang benar gitu. Itulah usaha untuk menemukan Tuhan gitu. Begitulah cara kita merespon perkataan-perkataan Tuhan. Saat ini tingkat pertumbuhanmu tidak memadai untuk memenuhi tuntutannya. Karena kualitasmu dan naturmu yang rusak. Engkau semua selalu memperlakukan pekerjaan Tuhan secara sembarangan. Engkau tidak menganggapnya serius. Inilah kekuranganmu yang paling parah. Tentu saja tak seorang pun dapat dengan kepastian penuh memahami jalan yang ditempuh oleh Roh Kudus. Ya. Sebagian besar darimu tidak memahaminya dan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Terlebih lagi, sebagian besar darimu tidak peduli terhadap perkara ini, apalagi memikirkannya dengan serius. Ya, itu masalahnya ya. Sekalipun memang kita tidak bisa memahami pekerjaan Roh Kudus secara akurat gitu. Itu kalau dikatakan di sini, tidak seorang pun memiliki kepastian penuh, ya, dapat dengan kepastian penuh memahami jalan yang ditempuh oleh Roh Kudus. Nggak bisa. Oh, Tuhan mau kayak ini, Tuhan kayak enggak. Bukan dengan satu kepastian penuh gitu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu
akan bisa mencapainya gitu. Seperti yang dikatakan Paulus. Aku tidak menganggap bahwa aku sudah memperolehnya, mendapatnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang di belakangku. Dan aku berlari-lari. Aku berusaha supaya aku pun dapat ditangkapnya. Aku dapat menangkapnya. Karena aku sudah ditangkapnya. Ya, jadi kegigihan kita dalam mencari Tuhan gitu, dalam menemukan apa yang berkenan di hatinya, ketekunan kita untuk dapat menyenangkan hati Tuhan itu harus terbentuk terus ya setiap hari, sehingga kita dapat dengan serius memperhatikan segala urusan-urusannya Tuhan gitu. Keseriusan itu mulai terbangun. Ya. Jadi permasalahannya tidak peduli gitu. Sebagian besar darimu tidak peduli terhadap perkara ini, apalagi memikirkannya dengan serius. Apalagi saudara, kita dari lingkungan yang dulu itu juga tidak melihat figur-figur yang benar-benar sangat serius memperhatikan pekerjaan Tuhan gitu. Memperhatikan pekerjaan Roh Kudus. Yang kita lihat orang-orang atau orang-orang yang patut kita teladani hanya sibuk dengan pelayanannya sendiri gitu, membesarkan pelayanannya. Sangat jarang kita temukan orang yang benar-benar memperhatikan hatinya Tuhan gitu loh. Mereka sih menyebutnya, oh kami serius, giat dalam pekerjaan Tuhan gitu. Tapi selalu ada diri mereka di sana gitu. Diri mereka yang terlalu kuat di sana. Apakah mereka benar-benar duduk di kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan? Itu sangat jarang ditemukan. Sangat langka ditemukan. Sehingga memang natur kita itu masih sangat jauh dari yang diharapkan oleh Tuhan gitu. Jika engkau melanjutkan seperti ini, yakni hidup dalam ketidaktahuan tentang pekerjaan Roh Kudus, jalan yang kau pilih sebagai orang percaya kepada Tuhan akan sia-sia kalau terus dilanjutkan seperti ini. Ya, saudara, tadi saya mau nyanyikan lagu itu ya. Jalanmu tak terselami. Saya itu rasanya, dulu saya bisa menyanyikan lagu itu. Tapi kali ini dalam hati saya, enggak. Harusnya jalanku itu sudah bisa mulai kau pahami gitu, berubah. Kalau dulu oke lah, kamu bisa menyanyikan lagu itu gitu ya. Tapi ketika saya menyanyikan, saya tahan enggak. Jadi kalau kita terus mengatakan, oh jalan Tuhan tak terselami, itu berarti nggak ada peningkatan gitu. Semakin hari harusnya jalan Tuhan itu makin kita pahami gitu. Itulah tandanya kita serius dalam mengikut Tuhan.
benar-benar serius, mana yang paling pas di hatinya setiap hari. Dan Tuhan akan dengan senang hati menunjukkannya. Ini karena engkau semua tidak melakukan segala upaya untuk berusaha memenuhi kehendak Tuhan. Dan karena engkau semua tidak melakukan kerjasama yang baik dengan Tuhan. Masalahnya bukanlah karena Tuhan belum bekerja di dalam dirimu, atau karena Roh Kudus belum menggerakkanmu. Masalahnya bukan di situ ya. Masalahnya adalah engkau begitu ceroboh sehingga engkau tidak menganggap serius pekerjaan Roh Kudus. Engkau harus segera membalikkan situasi ini dan menempuh jalan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang yang sadar, ya, yang sudah mulai menyadari betapa banyaknya waktu yang sia-sia yang kita pakai untuk diri kita sendiri gitu. Yang dimana kita mau mengejar apa yang berguna untuk diri kita sendiri gitu selama ini. Kita tidak begitu serius dalam memperhatikan pekerjaan Tuhan gitu. Kita harus makin giat gitu. Jadi orang yang menyadari keadaannya harus membalikkan keadaan ini katanya. Harus ada satu doa dari hati kita yang paling dalam untuk memperbaiki keadaan ini gitu. Membalikkan keadaannya katanya tadi ya. Nggak bisa terus seperti ini. Waktu berjalan terus. Inilah topik utama hari ini. Jalan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Merujuk pada mendapatkan pencerahan dalam roh. Memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Mendapatkan kejelasan tentang jalan ke depan. Dapat masuk selangkah demi selangkah dalam kebenaran. Dan mencapai pengetahuan yang lebih besar tentang Tuhan. Dari semua perkataan-perkataan ini saudara, ini per kalimat demi kalimat yang diucapkan ini saudara, ini topik khotbah yang dikhotbahkan mungkin berjam-jam gitu, satu kalimat saja gitu. Tapi bisa disimpulkan dengan perkataan-perkataan yang sangat singkat gitu, tapi dia dalam. Tetapi oleh orang-orang yang belum melakukannya, itu hanya puas dengan berretorika gitu. Dengan kata-kata yang panjang tapi tidak mengalami. Sehingga saudara, bagi orang, wah itu seperti akan meledak gitu. Ketika kata-kata yang dalam ini, saudara, kata-kata yang panjang, yang apa namanya, yang singkat ini, saudara, itu benar-benar harus, kalau orang itu masih baru gitu, orang tunggu dulu. Coba pelan-pelan Pak. Coba pelan-pelan Tuhan gitu. Hal-hal inilah yang kalau saya ingat ya awal-awal belajar mendengarkan suara Tuhan itu ya, dengan serius sambil menulis gitu, itu benar-benar harus berhenti dulu gitu.
Dikatakan kan? Jadi topik utama hari ini, jalan yang dipimpin oleh Roh Kudus merujuk pada mendapatkan pencerahan dalam roh. Apa itu pencerahan dalam roh? Gitu. Memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Firman yang bagaimana lagi? Gitu. Mendapatkan kejelasan tentang jalan ke depan. Jalan yang mana lagi? Dapat masuk selangkah demi selangkah ke dalam kebenaran. Memang kebenaran itu seperti apa sih? Bukankah saya sudah percaya kebenaran gitu. Tapi dikatakan masuk selangkah demi selangkah dalam kebenaran. Dan mencapai pengetahuan yang lebih besar tentang Tuhan. Jalan yang dipimpin oleh Roh Kudus pada dasarnya adalah jalan menuju pemahaman yang lebih jelas tentang firman Tuhan. Bebas dari penyimpangan dan pemahaman yang salah. Dan mereka yang menempuhnya berjalan lurus di sepanjang jalan tersebut. Itulah jalan orang benar. Tapi jalan orang fasik itu menuju kepada maut gitu loh. Mereka menyangka jalan mereka lurus, tapi ujungnya ke maut. Tapi jalan orang benar itu saudara, dia tidak fasik. Dia tidak munafik. Orang benar itu berani terus dirinya itu terbuka di hadapan Tuhan. Tak ada yang disembunyikan gitu. Maka kalau kita itu benar-benar ingin memahami tentang jalan Tuhan, maka kita akan berjalan di jalan yang lurus. Jalannya Tuhan gitu. Kalau kita memperhatikan setiap perkataan Tuhan, bukan terlalu mengurusi urusan Tuhan dengan orang lain, urusan orang lain dengan Tuhan. Biar itu urusannya. Tapi kamu ikutlah aku. Kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi urusanmu ikutlah aku. Nah, karena kita mengurusi perkara yang lain lah, maka jalan yang kita tempuh itu kayak berputar-putar. Dan Tuhan tahu kondisi ini. Dia tahu kondisi keadaan kita seperti ini. Kita ini adalah orang-orang yang malang gitu. Karena terlalu banyaknya penipuan yang selama ini yang membuat kita tidak bisa tetap ada di jalannya Tuhan itu gitu. Tuhan sangat mengetahui keadaan itu. Oleh karena itulah Dia menasehati kita supaya kita beli daripada Dia emas yang telah disempurnakan, dimurnikan gitu. Dia menasehati kita supaya kita sabar menunggu Dia. Dia menasehati kita supaya kita itu serius dalam mendengarkan Dia. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Ayo bangun. Ayo bangkit. Karena kenapa Dia mengucapkan perkataan-perkataan itu harus berulang-ulang? Karena keadaan kita yang malang tadi, saudara. Kita sudah dibodoh-bodohi oleh si jahat gitu. Diperbudak oleh si jahat.
dia mengajarkan sesuatu yang dusta dan kita anggap itu sebagai kebenaran. Dan banyak di antara orang percaya tidak menyadari keadaan ini. Tidak menyadari keadaannya. Cara dia itu mencari Tuhan itu tak serius. Gitu. Cara dia duduk di kaki Tuhan itu tak serius. Apalagi dengan banyaknya keinginan-keinginan daging yang lain. Gitu. Dia tidak menyadari keadaannya sebagai orang yang terkutuk. Gitu. Yang pantas dikutuk. Gitu. Perasaan selalu merasa diri benar itu musuh yang sangat membahayakan. Tuhan menyadari keadaan ini. Jadi dia menantikan kita setiap saat dan memperhatikan apakah kita sudah siap untuk hal-hal yang baru yang akan dinyatakan. Dari sinilah kita mengetahui ketekunan Tuhan yang luar biasa. Untuk mencapainya, engkau semua perlu bekerja secara selaras dengan Tuhan. Menemukan jalan yang benar untuk melakukannya. Dan menempuh jalan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini melibatkan kerjasama di pihak manusia, yakni apa yang engkau harus lakukan untuk memenuhi tuntutan Tuhan terhadapmu dan bagaimana engkau harus berperilaku untuk masuk ke jalan yang benar dalam kepercayaan kepada Tuhan. Jadi ini adalah kerjasama dari pihak kita gitu. Apa sebetulnya tuntutan Tuhan dari saya gitu. Apa yang diinginkan Tuhan? Itu sudah harus menjadi yang paling serius yang kita perhatikan dalam perjalanan kita gitu. Sudah waktunya. Menurut usia, kerohanian sudah waktunya, saudara. Jangan lagi mempermasalahkan apa kata orang. Kalau orang mengatakan, oh Tuhan itu begini, begini, begini. Kalau enggak begitu, itu bukan Tuhan. Nah, kita mesti harus serius dengan apa yang kita percayai. Melangkah ke jalan yang dipimpin oleh Roh Kudus mungkin tampak rumit. Tetapi engkau akan mendapati hal itu jauh lebih mudah ketika jalan untuk melakukannya jelas bagimu. Misalnya tentang pelajaran tentang melihat wajah Tuhan. Ini topik ini bukanlah untuk pengetahuan kita gitu. Kita mungkin bisa menjelaskannya tentang itu kepada orang lain, tapi apakah kita benar-benar mengalaminya sendiri? Itu dua hal yang berbeda gitu. Walaupun berulang-ulang saya katakan, oh wajah Tuhan seperti ini gitu. Melihat wajah Tuhan itu berhadapan muka dengan muka itu seperti ini. Kalau orang yang mendengarnya itu tidak mempraktekkannya, maka hal itu tidak jelas gitu. Jadi seseorang bisa berjalan terus kalau sesuatu itu menjadi jelas baginya gitu. Sehingga dia akan menempuh jalan itu gitu. Jelas dulu gitu. Misalnya ketika Tuhan gerakkan saya gitu untuk
ini mencoba masuk kepada kehidupan anak kecil gitu. Tuhan kasih contoh proyek itu anak-adik saya gitu. Ya kan? Kemarin Jelita, kemarin Nael lagi gitu. Nah, saudara, Tuhan itu sudah menaruh di dalam hati saya bagaimana tentang anak-anak muda gitu. Kita punya anak-anak remaja gitu. Lalu kemarin tentang anak-anak di Politeknik gitu. Dalam hati saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kapan ya saya bisa sharing dengan mereka gitu. Itu sudah saya doakan sejak awal. Nah, kemarin mereka undang saya untuk jadi pembicara gitu ya di nanti ibadah mereka bulanan, dan mereka pilih tempat di sini gitu ya. Karena bayangkan hanya dengan kita melakukan yang kemarin itu gitu. Kita benar-benar welcome sama mereka gitu ya. Kita hanya berikan mereka, bayangkan cuma teh sama roti. Bagi mereka saudara itu benar-benar sangat menyentuh gitu. Iya, sangat menyentuh gitu. Sehingga mereka bilang kayak gini, gimana sih Bapak itu khotbah gitu. Nah, kira-kira gimana? Jadi ketika tadi malam mereka bilang gitu ya, dia orang itu minta gitu ya. Saya benar-benar jadi mengerti begini. Oh, seperti itu ya cara Tuhan ya. Kan langkah-langkah yang kita lakukan untuk bisa mencapai itu kan ada beberapa langkah kan. Dimulai dari apa saudara? Dari hati kita yang rela kan. Sabar. Padahal kan hal-hal kecil itu kan. Jadi visi tentang ke depan membangun generasi berikutnya makin lama makin jelas. Sehingga hal ini menjadi prioritas. Apalagi Tuhan katakan, tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Orang sebelum kita. Berarti kan, itu kan juga tanpa generasi di bawah kita tidak sampai kepada kesempurnaan. Jadi saudara, jalan Tuhan itu makin jelas. Berarti kan kita mesti serius dengan generasi di bawah kita. Siapapun dia. Bahkan orang yang baru lahir sekalipun gitu. Yang baru lahir baru sekalipun gitu. Bahkan yang baru lahir secara jasmani juga. Kita mesti sangat serius memperhatikannya. Karena apa saudara? Kesempurnaan kita tergantung pada mereka. Juga ada andil mereka. Kalau kita tidak serius dalam hal ini, ada yang kurang dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Nah, sekarang kan makin jelas kan? Begitu makin jelas, apakah kita nggak akan semakin semangat melakukannya? Dari respon mereka itu ketika bicara ya tadi malam itu, saya coba ceritakan gitu. Nah, inilah yang harus nanti kalian miliki, saya bilang. Kan kehidupan Yesus yang ada di dalam Alkitab, kan harusnya kan itu yang kita punya, saya bilang. Tapi sekarang kalau kita lihat, coba perhatikan. Kenapa itu menjadi sesuatu yang langka?
Karena orang sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan gerejanya sendiri. Coba, saya kasih gambaran kemarin tentang masjid, saya bilang. Coba, masjid itu kan punya semua orang kan. Orang muslim secara khusus. Tapi siapapun yang bisa singgah di situ, mau istirahat nggak masalah bagi mereka. Tapi coba kita, bisa nggak orang datang dengan bebas di sana? Gerejaku, gerejaku. Mereka apakah masjid punya security? Karena mereka selalu menjadikan tempat itu adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu milik semua umat, katanya gitu. Menyediakan tempat itu sebagai tempat untuk singgah. Tapi apakah gereja demikian? Gereja telah menjadi milik manusia. Jadi ketika ada gereja yang benar-benar welcome kepada kalian, saya bilang begitu. Kok kalian kaget gitu? Ketika ada gereja yang memberikan tempatnya dengan senang hati, lalu menjamu kalian makanan, masa itu sesuatu yang sangat, cara penghormatan kalian coba tinggi sekali kan? Padahal kan itu cuma roti, saya bilang. Berapa sih roti yang kami beli? Lalu saya ceritakan kepada mereka. Kepada dia gitu. Saya katakan, nah, kehidupan seperti inilah nanti kepada generasi berikutnya. Kalian nih anak-anak muda, saya bilang. Harus berubah. Jadi kerajaan sorga itu nyata di antara kita. Ini sorga, saya bilang. Ini keadaan yang normal. Inilah keadaan bumi sebelum dirusak oleh si jahat. Kita memulai. Jadi saudara, dari pengalaman ini, kita makin jelas melihat Tuhan ada di antara kita. Bagaimana dia serius sambil bersuka cita mendengarkan perkataan-perkataan itu, saudara. Saya yakin, saudara, di dalam hatinya dia akan semangat. Itu perkataan-perkataan itu pasti terngiang-ngiang. Walaupun mungkin nanti ya sudah nggak jumpa lagi gitu kan. Tapi di dalam hatinya terbentuk satu visi. Bahwa untuk mencapai kehidupan yang seperti itu ada kemungkinannya. Gitu. Begitu banyak orang merindukan tentang keadaan seperti itu. Maka kehadiran Tuhan makin lama makin kuat. Iya. Itulah yang dikatakan jalannya makin jelas. Itulah contohnya. Itu di satu sisi. Jadi kekotoran-kekotoran dunia ini makin lama makin tersingkirkan. Kemunafikan, hidup untuk diri sendiri, egois, lama-kelamaan akan tersingkirkan. Gitu. Roh yang bekerja adalah roh orang-orang kudus. Ini bukan berbicara mengenai pribadinya ya. Tetapi ini berbicara mengenai atmosfernya gitu. Jadi di dalam perlakuan ketika seorang benar itu menerapkan kebenaran itu, maka
Kita itu nggak terpisah dengan, itulah namanya roh-roh orang-orang kudus itu sebetulnya yang sudah disempurnakan itu, saudara. Jadi disitulah sebetulnya Tuhan itu turun bersama dengan orang-orang kudus gitu. Disitulah peperangan rohani yang dimenangkan gitu. Lewat pengalaman kita. Jadi Tuhan itu melakukan peperangan sampai tidak diketahui oleh si jahat. Gitu. Tapi sudah menghancurkan benteng-bentengnya. Bentengnya apa sih? Benteng kemunafikan. Benteng kesombongan. Tinggi hati. Benteng mementingkan diri sendiri. Benteng membenarkan diri sendiri. Itu semua saudara diruntuhkan. Dengan apa saudara? Dengan orang-orang yang melakukan kebenaran. Yang makin lama makin jelas. Dia dapat pengertian. Jadi dengan ini kan, dengan rentetan ini apa yang kita lihat. Coba perhatikan semua. Apa yang sedang Tuhan lakukan. Mereka itu melakukan nanti itu live. Apa namanya? Live gitu. Jadi di sini cuman paling ya 15 orang paling Pak. Nah, itu pengurus inti yang melayani. Itu nanti di live kan. Oh iya, kalian bisa pakai semua di sini. Internetnya kencang, saya bilang gitu. Sebenarnya manusia sanggup melakukan segala sesuatu yang dituntut Tuhan dari mereka. Kan? Sebenarnya manusia sanggup melakukan segala sesuatu yang dituntut Tuhan dari mereka. Tuhan bukanlah sedang mencoba memaksa orang melakukan apa yang tidak mampu mereka lakukan. Namun karena apa tadi saudara? Manusia tidak mampu karena apa? Karena tidak jelas baginya. Namun karena orang itu sudah rusak, manusia itu sudah sangat rusak wataknya. Tuhan bilang nggak percaya. Ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, oh masa sih Tuhan melakukan seperti itu, menghukum orang benar dan orang jahat bersama-sama gitu. Orang jahat dan orang benar bersama-sama. Masa kan ada 50 orang di sana, orang benar, engkau tidak menyelamatkan kota itu. Jadi Abraham itu seolah mengajari Tuhan gitu. Tapi Tuhan mengikuti kan pola pikirnya kan. Harusnya kan Tuhan bilang begini. Aduh, kamu nggak perlu ajarin aku firman Tuhan. Orang itu. Kalau kau temukan 50 orang. Sampai turun-turun terus. Sampai tinggal 10 orang. Kalau kau temukan 10 orang. Kalau dia bisa minta sekali lagi 5 orang. Oke, kalau ketemukan 5 orang. Tahu nggak begitu sampai di situ, saudara? Dia nggak lanjutkan. Berarti keponakanku sendiri pun tidak engkau anggap orang benar. Sebetulnya kira-kira begitu loh. Langsung teringat semua, saudara, segala apa namanya, bagaimana dulu kelicikan hati Lot kan? Waktu Lot itu memilih Sodom dan Gomora itu kan? Kan memang secara fakta Sodom dan Gomora itu berlimpahkan dengan airnya subur. Makanya dia pilih itu kan? Harusnya kan Lot itu kalau dia orang benar, harusnya kan dia menghargai pamannya kan? Oh, pamannya juga yang bawa dia kok.
Kan di dalam hati Abraham itu kan pasti teringat. Karena kan yang dia ingat itu kan ponakannya yang ada di situ. Seperti itulah saudara, Tuhan itu memimpin kita gitu. Dengan segala ketekunan, dengan segala kelembutan gitu, mengajari kita. Makanya dikatakan tadi, sebetulnya manusia mampu. Dia nggak mungkin memberikan pencobaan kepada kita melampaui kekuatan kita. Nggak mungkin. Karena kita nggak memandang Tuhan lah, maka kita selalu merasa tidak mampu. Makanya banyak orang mengatakan, terlalu tinggi katanya. Wah itu, aduh kalau bilang menghina Tuhan itu menghina loh sebetulnya. Nggak mau. Aku mau yang ini aja lah. Sama seperti ketika Musa mengajak orang Israel ketemu dengan Tuhan itu loh. Kami nggak mau. Itu perasaan Musa itu sedih sekali loh saudara. Dan dia boleh merasakan itulah perasaan Tuhan juga. Makanya kan firman berikutnya kalau di Yohanes itu kan, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya menolak dia. Apakah itu nggak sangat sakit saudara? Saudara datang kepada anak saudara, tapi anak saudara nggak mau. Ketika diizinkan, ketika dia anggap kita mampu melewatinya. Karena apa? Wong aku ada di dalam kamu kok. Setiap kali kamu berseru, aku pasti dengarkan. Mana mungkin aku nggak dengarkan. Perasaanku menyatu kok dengan kamu. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itu aku pikirkan kok. Kamu nggak perlu cerita perasaanmu terhadapku. Aku tahu semua. Karena apa? Engkau menyatu dengan aku. Aku nggak perlu mengucapkan aku menyatu dengan engkau. Karena itu fakta bagiku, kata Tuhan. Kalau kita mesti mengucapkan dulu perkataan itu. Tuhan Yesus harus berdoa dulu. Sama seperti engkau dan aku satu, Bapa. Satukanlah mereka. Biarlah mereka menjadi satu. Jadi ketika Ayub itu saudara, pada akhirnya dia itu pengen mati saja gitu. Disitulah dia saudara menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri kepada Ayub. Tampil sebagai laki-laki. Wah, itu saudara ada satu lompatan dalam pengenalan Ayub akan Tuhan. Itu suara Tuhan itu terang benderang. Bukan seperti dulu. Nah, seperti ini juga kita saudara. Ketika kita menyadari semua. Ketika kita rajin duduk di kaki Tuhan. Gitu, memandang dia setiap hari. Jalan Tuhan makin lama makin jelas. Dalam segala situasi, Tuhan berupaya untuk menyelesaikan masalah manusia dan membereskan urusan mereka. Engkau semua harus memahami hal ini. Jangan salah memahami Tuhan. Manusia dipimpin sesuai dengan firman Tuhan di sepanjang jalan yang ditempuh Roh Kudus. Seperti telah disebutkan sebelumnya, engkau harus menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Inilah prasyarat untuk menempuh jalan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berikan hatimu kepada Tuhan.
Engkau harus melakukan hal ini untuk masuk ke jalur yang benar. Bagaimana seseorang dengan sadar melakukan perbuatan menyerahkan hati mereka kepada Tuhan? Dalam kehidupanmu sehari-hari, ketika engkau semua mengalami pekerjaan Tuhan dan berdoa kepadanya, engkau melakukannya dengan sembarangan. Engkau berdoa kepada Tuhan sementara engkau bekerja. Bisakah ini disebut menyerahkan hatimu kepada Tuhan? Engkau memikirkan urusan rumah tangga atau perkara-perkara daging, pikiranmu selalu mendua. Bisakah ini dianggap menenangkan hatimu di hadirat Tuhan? Bagaimana kita bisa menerobos segala kesibukan-kesibukan kita? Makanya dia latih kita tiap pagi ini. Ini karena hatimu selalu terpaku pada urusan lahiriah dan tidak mampu kembali ke hadapan Tuhan. Jika engkau ingin hatimu benar-benar damai di hadapan Tuhan, engkau harus bekerja sama secara sadar. Ini kebenaran. Nggak boleh hanya bilang lagi, oh Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Nggak bisa. Tuhan itu siap menolong kita kapan saja, tak perlu kita minta pun. Tetapi apakah kita berjuang untuk menenangkan hati kita keluar dari segala persoalan-persoalan kita secara lahiriah? Ini artinya masing-masing dari engkau semua harus memiliki waktu untuk bersaat teduh. Waktu di mana engkau mengesampingkan orang, peristiwa, dan hal-hal lainnya. Menenangkan hatimu dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Setiap orang harus memiliki catatan renungan pribadi. Mencatat pengetahuan mereka tentang firman Tuhan dan bagaimana roh mereka digerakkan. Terlepas apakah perenungan itu mendalam atau dangkal, setiap orang harus secara sadar menenangkan hati mereka di hadapan Tuhan. Jika engkau dapat mempersembahkan 1 atau 2 jam setiap hari bagi kehidupan rohani yang benar, kehidupanmu hari itu akan terasa diperkaya dan hatimu akan terang dan jernih. Ini juga peperangan. Untuk kita bisa menenangkan diri kita secara pribadi di luar jam-jam ini, saudara. Jika engkau menjalani kehidupan rohani seperti ini setiap hari, hatimu akan dapat kembali menjadi milik Tuhan. Rohmu semakin lama akan menjadi semakin kuat. Keadaanmu akan terus meningkat. Engkau akan menjadi lebih mampu menempuh jalan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Tuhan akan melimpahkan berkat yang lebih besar kepadamu. Ini kenyataan, saudara. Ini kebenaran. Karena melihat ini setiap hari lah, makanya saya bisa terus dengan punya semangat gitu. Untuk bisa dengan semangat terus bangun pagi, bisa fresh, menyampaikan segala sesuatu bagi saudara. Karena apa? Ini adalah kehidupan yang akan kita capai, yang akan kita alami di masa depan. Kalau kita tidak melakukan serius setiap kali, setiap hari, kalau setiap waktu saya tidak serius, maka itu akan sangat jauh. Sama dengan perjalanan kita akan Tuhan.
Kalau kita tidak serius dengan waktu-waktu kita setiap hari, aduh, dunia ini makin lama makin maju, saudara. Penipuannya pun makin lama makin maju. Tujuan dari kehidupan rohanimu adalah untuk dengan sengaja mendapatkan kehadiran Roh Kudus. Dengan sengaja. Jadi kita harus meninggalkan pengetahuan bahwa Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Kita harus memasuki satu di mana kita dengan sengaja menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi setiap perenungan, setiap kata-kata yang timbul dalam hati kita, kita itu bisa memperhatikannya. Ini kan perkataan Tuhan gitu. Tapi perkataan Tuhan yang ini itu bisa nanti diulang oleh Tuhan dalam perenungan kita akan Dia. Dan kita mesti memperhatikannya. Itulah artinya kita dengan sengaja menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Tujuannya bukanlah untuk menaati aturan ataupun melakukan ritual keagamaan. Tetapi untuk sungguh-sungguh bertindak selaras dengan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mendisiplinkan tubuhmu. Inilah yang harus dilakukan manusia. Jadi engkau semua harus melakukan hal ini dengan upaya maksimal. Semakin baik engkau bekerja sama dan semakin besar upaya yang kau lakukan, semakin hatimu akan mampu kembali kepada Tuhan. Dan semakin engkau akan mampu menenangkan hatimu di hadapannya. Kalau dulu karena masalah, saya dipaksa untuk menenangkan hati saya. Tapi sekarang tanpa masalah, saya harus dengan sengaja menenangkan hati saya di hadapan Tuhan. Karena musuh yang kita hadapi bukan lagi penderitaan dalam hal ini. Justru musuh yang kita hadapi itu adalah kenyamanan. Kenyamanan akan daging kita. Gitu. Kita ingin menikmati daging kita. Gitu. Makanya dikatakan dengan sengaja menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan sengaja minta Tuhan mengelola hati kita sendiri. Menjaga hati kita. Karena kita sadar kita tidak mampu menjaganya. Makanya dikatakan tadi, ini bukan sekedar mentaati perintah. Itu sudah lewat. Sekarang bagaimana kita mentaati Tuhan dengan kesadaran yang kuat. Dan tak seorang pun pada suatu saat nanti Tuhan akan mendapatkan hatimu sepenuhnya. Tak seorang pun akan dapat mempengaruhi atau merebut hatimu. Dan engkau akan sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Perkataan ini kan yang diucapkan Tuhan kepada Maria kan. Kepada Marta kan. Tentang Maria. Dan sama kepada kita. Jika engkau menempuh jalan ini, firman Tuhan akan menyatakan dirinya kepadamu setiap saat dan mencerahkan dirimu mengenai segala sesuatu yang tidak engkau pahami. Semua ini dapat dicapai melalui kerjasama darimu. Inilah sebabnya Tuhan selalu berkata,
Semua orang yang bertindak selaras denganku akan aku akan mengganjarnya 2 kali lipat. Engkau semua harus memahami jalan ini dengan jelas. Jika engkau semua ingin menempuh jalan yang benar, engkau harus melakukan semua yang engkau bisa untuk memuaskan Tuhan. Engkau semua harus melakukan semua yang engkau bisa untuk mencapai kehidupan rohani. Pada awalnya engkau mungkin tidak mencapai hasil yang besar dalam upaya ini. Tetapi engkau tidak boleh membiarkan dirimu surut atau tenggelam dalam sikap yang negatif. Engkau harus terus bekerja keras. Semakin engkau menjalani kehidupan rohani, semakin hatimu akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Selalu peduli dengan perkara-perkara ini. Selalu memikul tanggung jawab ini. Setelah itu ungkapkanlah kebenaran hatimu yang terdalam kepada Tuhan melalui kehidupan rohanimu. Beritahukan kepadanya apa yang bersedia untuk engkau lakukan. Apa yang sedang kau pikirkan. Pemahaman dan pandanganmu terhadap firman-Nya. Jangan menahan apapun. Bahkan sedikit pun tidak. Berlatihlah mengucapkan kata-kata itu dalam hatimu. Dan ungkapkanlah perasaanmu yang sesungguhnya kepada Tuhan. Jika perasaan itu ada dalam hatimu, tentu saja katakanlah itu. Semakin engkau berbicara dengan cara ini, semakin engkau akan merasakan keindahan Tuhan. Dan Tuhan akan semakin menarik hatimu kepadanya. Ketika ini terjadi, engkau akan merasa bahwa Tuhan lebih berharga bagimu daripada siapapun. Lihat ini semua perkataan ini, saudara. Ini seperti air yang membanjiri kita. Akan datang masanya air bah. Air bah firman. Saudara, disinilah saudara orang-orang yang tidak benar-benar dengan rendah hati duduk di kaki Tuhan. Justru dengan kelimpahan firman seperti ini. Orang tidak kuat. Orang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Pelajarannya terlalu cepat. Otaknya ini hang, saudara. Karena biasa ngomong dikit. Jika engkau bersaat teduh seperti ini setiap hari dan tidak melepaskannya dari pikiranmu, tetapi menganggapnya sebagai hal yang sangat penting dalam hidupmu, firman Tuhan akan memenuhi hatimu. Inilah artinya dijamah oleh Roh Kudus. Seolah-olah hatimu selalu dimiliki oleh Tuhan. Seolah-olah apa yang kau kasihi selalu ada di hatimu. Tak seorang pun bisa merenggutnya darimu. Ketika ini terjadi, Tuhan akan benar-benar hidup dalam dirimu dan memiliki tempat dalam hatimu. Saudara, tadi saya sengaja saudara membacanya terus gitu ya. Karena akan tiba saatnya saudara. Bahwa dia berbicara sama seperti Ayub saudara. Coba lihat saudara. Tuhan tuh gak berhenti ngomong. Pak. Gak sempat itu kayaknya dia catat gitu. Kalau bisa itu tercatat semua. Itu kan panjang sekali dia ngomong. Tahu nggak itu? Perkataan Tuhan itu makin lama makin kuat. Jantungnya itu berdetak kencang, saudara. Saudara, hari-hari yang kita lalui makin lama makin cepat. Jalan Tuhan makin lama makin jelas. Saudara, hari ini temanya itu adalah kehidupan rohani yang normal memimpin orang menuju jalan yang benar.
Saya percaya Roh Kudus akan terus membawa kita hari demi hari. Dan biarlah kiranya nasihat firman Tuhan hari ini menyemangati kita untuk bertekad memiliki waktu-waktu teduh kita, menenangkan hati kita di hadirat Tuhan. Ini butuh perjuangan, itu butuh pengorbanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat perkataan-perkataan-Mu hari ini. Engkau terus membawa kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan pikiran kami sepenuhnya. Tubuh kami, hati kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendapatkan kami. Dan akan mendapatkan kami lebih lagi. Demikian juga dengan kami. Kami terus akan semakin mendapatkan Engkau. Kami bersyukur. Kami boleh tenang di hadapan-Mu. Karena hidup-Mu ada dalam kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom.